Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita semua berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Naikkan pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
bersyukur, kami berterima kasih. Kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena berkat-Mu, semua hanya karena kasih dan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami semua. Urapan Allah ada dalam hidup kami, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih berdiri. Kita memuji Tuhan, kinikan pujian, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Puji Tuhan.
kita akan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau setia padaku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, Juru
biar semua pujian ini kami menaikkan Tuhan Yesus. Terima kasih kami rindu memberi, kami rindu untuk menerima firman kebenaran Tuhan Yesus. Firman-Nya kepada kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan Yesus. Berkati kami, pakai kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengarkan firman-Mu boleh dapat memampukan kami untuk kami boleh dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya kepada kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya silakan duduk. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima, saudara-saudara. Injil Markus pasal yang kelima. Kita melihat di dalam ayat-ayat ini sebuah kisah atau beberapa kisah. Mulai dari ayat 21 kita akan membaca firman Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 21 mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, ini adalah dua kisah dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa. Disebutkan pertama, saudara-saudara, ada seorang kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus. Kepala rumah ibadat ini, dia sudah mengetahui berita tentang Yesus. Ketika anaknya yang perempuan sedang dalam keadaan sekarat, sudah hampir mati, saya yakin dia sudah pergi memanggil tabib-tabib sebelumnya. Mungkin juga guru-guru, rabi-rabi agama Yahudi, orang-orang Yahudi sudah datang mendoakan dia, tetapi anaknya itu tetap tidak sembuh, bahkan sudah hampir mati. Satu-satunya pertolongan yang dia tahu yang dapat menolong anaknya, menolong dia adalah Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, firman Tuhan berkata dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini menunjukkan satu bentuk kerendahan hati, saudara-saudara. Dia tersungkur di bawah, di depan kaki Yesus. Kita melihat ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara-saudara, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, begitu merasa tertekan, terdesak, kita boleh datang kepada Tuhan. Mungkin kita di rumah kita, di kamar kita, bersujud sampai kepala kita ke tanah, saudara. Kita membayangkan Yesus Tuhan itu ada di depan kita dan kita menyembah kakinya, menyembah tersungkur di depan kakinya, menunjukkan betapa kerendahan hati dari seorang kepala rumah ibadat. Ini di zaman itu seorang kepala rumah ibadat, seorang yang sangat terhormat, saudara-saudara, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri begitu rupa. Yesus, saudara, ketika dia melihat sikap dari Yairus seperti itu, Yesus mau pergi bersama dengan dia. Yesus pergi bersama dengan Yairus. Dan begitu banyak orang berbondong-bondong, kata Alkitab, berbondong-bondong mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius, mulai dari pasal yang keempat, saudara-saudara, pasal yang keempat, coba kita lihat mengapa orang banyak itu begitu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Matius pasal yang keempat ayat 23 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Jadi saudara bisa bayangkan berapa provinsi ini di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis. Dekapolis ini artinya 10 kota. Ada satu daerah itu Dekapolis, 10 kota. Dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dari beberapa provinsi orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena mereka, pertama, mereka memang membutuhkan lawatan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan dari Tuhan. Ketika hal-hal yang ada di sekitar mereka tidak ada lagi yang dapat menolong keadaan mereka, tidak ada lagi yang dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka, apalagi seperti penyakit kusta. Pada zaman itu saudara-saudara belum ada obat penyakit kusta, belum ada. Mereka datang walaupun begitu jauh jaraknya, mereka datang untuk bertemu dengan Yesus, memohon disembuhkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata Yesus menyembuhkan mereka semua. Tidak peduli apa keadaan mereka, begitu buruk keadaan mereka, begitu parah penyakit mereka, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi sayangnya saudara-saudara, mereka hanya sekedar takjub. Hanya sekedar takjub melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar kagum saja. Kagum akan, berdecak kagum akan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya sedikit dari antara mereka yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, yang percaya bahwa Yesus dia datang untuk menjadi Mesias, juru selamat bagi mereka. Itu sebabnya mereka begitu berdesak-desakan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Hanya ada satu orang wanita, disebutkan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ini luar biasa sebenarnya, ini perempuan ini bisa bertahan selama 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Itu luar biasa. Luar biasa. Normalnya mungkin kita manusia kalau tiap hari terus keluar pendarahan itu paling 1-2 tahun pasti lewat, saudara. Tetapi ini 12 tahun. Memang dia berobat dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia sudah jual seluruh harta miliknya untuk berobat, untuk pergi ke tabib atau ke dokter kalau zaman sekarang. Tapi tidak ada kesembuhan. Malah firman Tuhan mencatat keadaannya makin memburuk. Setiap waktu, setiap hari makin memburuk. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia datang kepada Tuhan dengan segala sisa-sisa tenaganya. Dia datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu betapa beratnya, betapa sulitnya pada waktu itu dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat ada di sekitar Yesus, mengerumuni di sekeliling Yesus, sementara dia dari belakang perlahan-lahan, mungkin dia keinjak, entah berapa kali dia mungkin sudah keinjak, saudara-saudara, tapi dia terus datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Ada kalanya kita untuk menerima mujizat dari Tuhan harus nekat, saudara. Harus nekat. Gak bisa dengan sikap yang biasa-biasa. Gak bisa. Harus membuang harga diri. Harus rela berkorban banyak. Rela berkorban banyak. Coba kita bayangkan apa yang dialami oleh wanita ini. Tentu saja secara fisik dia sudah sangat lemah. 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Saya tidak tahu mungkin apakah masih ada keluarga yang mau mengurus dia, memperhatikan gizinya, memperhatikan makanannya. Tapi kalau seandainya dia yang masih harus juga memperhatikan makanan sendiri dan lain sebagainya, betapa sudah begitu buruk keadaan wanita ini. Tetapi saudara, dari belakang dia mulai terus merangsek. Dia merangsek. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat ada di sekitar Yesus. Tapi dia hanya satu tekad, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, ujung jubahnya, jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Saudara, budaya orang Yahudi pada zaman itu, mereka para guru itu, rabi orang Yahudi itu mempunyai jubah yang panjang dan itu ada rumbai-rumbainya di bawah. Nah, di ujung-ujung rumbai itu biasanya ada diikat kain yang sudah bertuliskan ayat-ayat dari kitab Taurat. Jadi itulah yang dipegang oleh wanita yang sakit pendarahan itu. Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya itu yang berisi, yang bertuliskan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Asal ku pegang saja itu, aku pasti akan sembuh. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ketika wanita ini memegang jubah dari Yesus, ujung jumbai dari jubah Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadanya. Coba kita sedikit bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Lukas. Kisah yang sama ditulis oleh Lukas dalam pasal yang ke-8, saudara-saudara. Pasal 8, Injil Lukas pasal 8. Ayat 44. Ia maju, yaitu perempuan tadi, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Luar biasa, saudara. Ada begitu banyak orang berdesak-desakan di sekitar Yesus, tetapi mereka tidak mendapatkan efek apa-apa dari Yesus. Enggak dapat apa-apa. Tetapi wanita ini, saudara, perempuan ini, dia datang mungkin merangkak. Kalau saya nggak tahu, mungkin juga dia ngesot barangkali, saudara, karena sudah tidak ada tenaga lagi. Dia datang mendekat, semakin mendekat, sedikit demi sedikit. Lalu ketika dia pegang jubah Yesus itu,
Alkitab berkata langsung dia berhenti pendarahannya. Dia merasa sudah sehat. Dia merasa sekarang sudah kuat. Dia merasakan betul-betul kuasa dari Yesus. Dan Yesus tahu, menyadari ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang sudah menjamah aku? Murid-murid berkata, Yesus. Jangan aneh-aneh dong. Ya jangan aneh-aneh Yesus. Lihat ini semua orang berkerumun di dekat engkau. Malah tanya siapa yang menjamah aku. Segitu banyak orang. Lalu Yesus berkata, enggak. Tidak. Ada seorang yang menjamah aku. Menjamah dengan iman. Dengan iman. Kalau kita mengikuti Tuhan hanya karena kita takjub, saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Begitu banyak gereja-gereja raksasa, saudara-saudara, yang jemaatnya ribuan orang, tetapi mereka datang hanya karena takjub. Takjub karena deretan pemain musiknya yang begitu hebat. Takjub karena para singersnya, para pemimpin pujiannya, para choirsnya begitu hebat. Hanya karena takjub. Takjub artinya, saudara-saudara, mereka hanya datang untuk menyenangkan mata mereka. Takjub artinya mereka hanya datang untuk menyenangkan diri mereka sendiri, memuaskan keinginan-keinginan mereka untuk melihat perbuatan-perbuatan hal-hal yang luar biasa. Takjub. Tetapi mereka tidak datang dengan iman. Ketika kita datang kepada Tuhan, sesungguhnya saudara-saudara, satu hal yang harus ada di dalam diri kita adalah kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita datang ingin menyenangkan hati Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan iman, dengan segala kerendahan hati, dengan percaya yang sungguh bahwa kita pasti mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya sekedar takjub. Banyak juga orang, saudara-saudara, kalau kita bandingkan misalnya menyesal, saudara-saudara, menyesal. Orang berbuat dosa, orang berbuat kesalahan, lalu dia berduka cita, dia menyesal. Menyesal belum tentu bertobat, saudara. Menyesal belum tentu bertobat. Misalnya ada orang mutil, istilahnya ya, di supermarket, ngambil apa, ngambil susu, ngambil coklat, ngambil apalah di supermarket, lalu ketangkap sama satpam, digeledah, wah, dikeluarin semua, banyak. Dia menyesal karena ketangkap. Kalau nggak ketangkap mah nggak menyesal, saudara-saudara. Dia saat itu memang menyesal, waduh, dia menyesal karena sudah ketangkap. Tapi lain kali dia lihat ada kesempatan lagi, dia lakukan lagi. Artinya menyesal belum tentu bertobat, saudara. Belum tentu bertobat. Ini orang-orang Yahudi berkerumun di dekat Yesus, takjub, tetapi mereka sesungguhnya hanya sekedar takjub. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi wanita ini, saudara-saudara, wanita ini, dia datang kepada Yesus, dia jamah Yesus, dia dekati Yesus dengan iman, dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi.
Sekali lagi, seringkali saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ada kalanya kita perlu nekat untuk datang kepada Tuhan. Nekat dalam artian kita percaya hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Kelanjutan dari kisah ini dalam Injil Markus pasal yang ke-5, baru saja Yesus menyembuhkan seorang wanita ini, lalu datanglah berita kepada Yairus. Om, Bapak, Tuan, ngapain lagi nyusah-nyusahin guru? Anakmu sudah mati, biarlah guru gak usah jadi datang lagi ke rumah. Yesus datang kepada Yairus. Kita lihat kembali dalam Injil Markus pasal yang ke-5, saudara. Injil Markus pasal yang ke-5. Sekarang kita lihat ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin, saudara. Jangan takut, percaya saja. Saudara, sekali saudara datang kepada Yesus, sekali kita datang kepada Yesus, akan ada begitu banyak bisikan-bisikan kepada kita yang seolah-olah melemahkan iman kita. Emangnya lu yakin Tuhan bisa tolong? Emangnya kamu yakin kamu masih bisa pulih? Akan ada begitu banyak seolah-olah bisikan dari mana-mana datang ke telinga kita. Tetapi di sini Yesus mengingatkan kita, saudara-saudara, jangan takut, percaya saja, percaya saja. Sekali kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara, jangan pernah mau mundur. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, percaya saja. Dan kita melihat dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, mujizat terjadi. Wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan ini sembuh seketika itu juga. Yairus yang anaknya sudah mati itu, dibangkitkan oleh Tuhan dalam sekejap. Saudara-saudara, memang iman kita kepada Tuhan seringkali akan mendapatkan tantangan, cemoohan dari orang lain. Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, wah, peratap-peratap sudah banyak yang meratap. Ini peratap bayaran, saudara. Orang Yahudi itu ada peratap bayaran, dibayar untuk meratap. Air mata mereka itu ditampung di sebuah wadah, nanti diukur. Makin banyak air matanya, makin baik, makin gede bayarannya. Budaya orang Yahudi pada zaman itu seperti itu. Itu sebabnya Raja Daud dalam Mazmur dikatakan, "Engkau menampung air mataku dalam kirbatmu." Karena orang Yahudi pada zaman itu ada budaya seperti itu. Jadi kalau ada orang mati, makin banyak yang nangisin, wah itu berarti makin bagus katanya. Jadi dibayar untuk nangis. Itu sebabnya ini peratap-peratap ini baru saja mereka meratap, ketika Yesus berkata, "Anak ini hanya tidur," langsung ditertawai. Jangan heran, seringkali kalau kita menyatakan iman kita kepada orang lain, orang yang tidak mengerti, kita ditertawai.
Jangan heran, saudara. Yesus pun diketawai oleh mereka. Tetapi kita melihat, saudara, keteguhan hati dari Yairus. Dia telah dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, Yairus tetap percaya saja, jangan takut. Dan mujizat terjadi. Saudara, lingkungan kita, keadaan sekitar kita seringkali membuat kita jadi bimbang. Firman Tuhan 2 minggu berturut-turut, 2 minggu yang lalu, tentang Petrus yang berjalan di atas air, saudara. Seringkali kondisi sekitar kita mempengaruhi perasaan kita, saudara. Perasaan kita. Tetapi ketika kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, saudara, berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat terjadi. Mujizat, apa sih arti mujizat, saudara-saudara? Mujizat itu sesuatu yang bertolak belakang dengan kodrat alam. Sekarang seluruh dunia lagi resesi, saudara. Seluruh dunia lagi resesi. Ketika dunia lagi resesi, lalu kita resepsi, itu mujizat. Amin, saudara. Itulah mujizat. Ketika begitu banyak orang putus asa, lalu kita bernyala-nyala bersemangat dalam pengharapan, itulah mujizat. Sesuatu yang di luar kodrat alam. Ketika kekuatan kita tidak seberapa, saudara, pengetahuan kita, pendidikan kita tidak seberapa, tetapi kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, luar biasa, itulah mujizat. Dan mujizat akan dialami oleh orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali memang, sekali lagi saudara-saudara, iman kita itu bisa mendatangkan cemoohan bagi kita, ejekan bagi kita. Tapi seperti kata Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja kepada firman Tuhan, dan kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya sampaikan di sini saja pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
Kristus, saya minta kesediaan saudara Eko berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih Bapak di surga atas firman-Nya Tuhan yang kembali memberikan kekuatan yang baru dirasakan. Tuhan Yesus, betapa besar kuasa-Nya ajaib yang menjaga hidup kami, melindungi kami semua Tuhan, anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu juga memberi kekuatan yang baru lagi di dalam kami menjalani hari-hari kami yang sulit ini ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, dan setiap pelayanannya, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir ya Tuhan di dalam setiap firman yang Dia katakan ya Tuhan melalui firman ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan yang Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan, dan juga menjaga kami Tuhan anak-anak. Dan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan